Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Mila Mailani, guru SD Negeri Kubang 1, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 6 SD tema 2 pembelajaran 3, yaitu mengamati tanaman di sekitar kita dan cara melindungi dirinya. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah sahabat rumah belajar, makhluk hidup melakukan adaptasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hal ini berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Nah, apa sih tujuan tumbuhan melakukan adaptasi? Ada 4 jenis tujuan tumbuhan melakukan adaptasi. Yang pertama, untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang ketiga, untuk memperoleh makanan. Dan yang keempat, untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan melakukan adaptasi dengan 3 cara, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Adaptasi morfologi merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan lingkungannya yang disertai dengan perubahan bentuk dan alat tubuhnya, seperti bentuk akar, bentuk daun, dan batang tumbuhan. Nah, tumbuhan yang beradaptasi secara morfologi ini terbagi menjadi 3 jenis. Ada tumbuhan xerofit, tumbuhan hidrofit, dan tumbuhan higrofit. Nah, sahabat, kita bahas satu persatu. Tumbuhan xerofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kering. Contohnya kaktus. Cara adaptasi xerofit antara lain mempunyai daun berukuran kecil atau bahkan tidak berdaun. Nah, mengalami modifikasi menjadi duri. Batangnya dilapisi lapisan lilin yang tebal dan berakar panjang sehingga berjangkauan sangat luas. Nah, sekarang tumbuhan hidrofit, yaitu jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berair. Ada jenis tumbuhan yang terapung di atas air yang mempunyai rongga antara sel yang berisi udara untuk memudahkan mengapung di air. Daunnya lebar dan tangkai daun menggembung berisi udara. Contohnya tanaman eceng gondok. Ada yang sebagian tubuhnya di atas permukaan air dan akarnya tertanam di dasar air, mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun sehingga tidak tenggelam dalam air dan daun muncul ke permukaan air. Contohnya tumbuhan teratai dan kangkung. Ada juga tumbuhan air yang terendam dalam air yang mempunyai dinding sel yang kuat dan tebal untuk mengurangi osmosis ke dalam sel. Contohnya Hydrilla dan Vallisneria. Terus ada juga tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut yang mempunyai perakaran yang lebat dan kuat sehingga tidak roboh bila terkena ombak. Contohnya tumbuhan bakau. Tumbuhan higrofit, yaitu tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lembab. Contohnya tumbuhan paku dan lumut. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya dengan cara menyesuaikan fungsi alat tubuhnya. Contohnya tumbuhan dikotil yang memiliki mahkota bunga yang indah sehingga menarik perhatian serangga dan terjadilah proses penyerbukan, atau bunga yang mengeluarkan bau khas untuk mengundang serangga dan terjadi proses penyerbukan. Nah, yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi berupa penyesuaian tingkah laku tumbuhan terhadap kondisi dan keadaan lingkungannya, seperti pohon jati. Pohon jati menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi proses penguapan. Sahabat rumah belajar, demikian video pembelajaran tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk menambah pengetahuan, kita dapat mengamati salah satu jenis tumbuhan tentang bagaimana cara beradaptasi dan melindungi dirinya. Atau kita juga dapat menggali informasi yang lebih banyak dari berbagai sumber. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.
Salam sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.